Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Agung Kurniawan dengan NPMG 1A022011. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengganti UAS Etika Profesi. Kemudian adalah Kode Etik Profesi IT atau TI. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap masyarakat. Profesional IT harus memastikan teknologi yang dikembangkan memberikan dampak positif kepada masyarakat. Setiap teknologi harus mendukung kemajuan sosial, meningkatkan kualitas hidup, dan meminimalkan dampak negatif terhadap pengguna atau lingkungan. Contohnya, merancang aplikasi layanan publik dan mempermudah akses terhadap fasilitas kesehatan. Yang kedua adalah kejujuran profesional. Dalam setiap aspek pekerjaan, profesional IT harus bertindak dengan transparansi, tidak menyembunyikan informasi penting, dan jujur tentang kemampuan serta keterbatasan teknologi yang mereka gunakan. Contohnya, jika sebuah perangkat lunak memiliki risiko keamanan, seorang pengembang harus melaporkan masalah ini kepada pihak terkait, meskipun hal tersebut beresiko menunda peluncuran. Kemudian yang ketiga adalah perlindungan privasi dan data pengguna. Profesional IT bertanggung jawab menjaga data pengguna agar tetap aman, tidak disalahgunakan, atau dibagikan tanpa izin. Privasi pengguna harus menjadi prioritas utama dalam desain dan implementasi teknologi. Kemudian adalah penghindaran konflik kepentingan. Profesional IT harus menghindari situasi di mana keputusan yang mereka ambil dapat dipengaruhi oleh keuntungan pribadi, keluarga, atau pihak lain. Semua keputusan harus didasarkan pada integritas dan kepentingan terbaik proyek. Kemudian yang kelima adalah pengembangan berkelanjutan. Teknologi terus berkembang, sehingga seorang profesional IT harus aktif mempelajari perkembangan terbaru, menghadiri pelatihan, dan memperbaiki keterampilan mereka agar tetap relevan dan kompeten di bidangnya. Contohnya dengan mengikuti sertifikat cloud computing untuk memahami teknologi baru seperti AWS atau Azure. Kemudian yang keenam adalah keadilan dan tanpa diskriminasi. Teknologi yang dirancang harus inklusif dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa memandang perbedaan ras, agama, gender, usia, ataupun kemampuan fisik. Contohnya, mengembangkan aplikasi dengan fitur aksesibilitas seperti teks besar atau pengenalan suara untuk pengguna tunanetra. Kemudian ada tanggung jawab terhadap keamanan teknologi. Profesional IT harus bekerja sesuai dengan undang-undang dan regulasi yang berlaku di wilayah tempat mereka beroperasi, termasuk hukum perlindungan data dan hak cipta. Contohnya, menghindari penggunaan perangkat lunak bajakan atau untuk pengembangan proyek. Kemudian yang kedelapan adalah transparansi. Setiap teknologi yang dikembangkan harus memiliki fitur keamanan yang memadai untuk melindungi data pengguna dari serangan cyber atau akses tidak sah. Contohnya mengimplementasikan enkripsi data untuk komunikasi agar aman dari pencurian informasi. Kemudian yang kesembilan adalah penolakan terhadap aktivitas ilegal. Setiap profesional IT harus mampu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memitigasi risiko yang mungkin timbul dalam pengembangan dan penggunaan teknologi. Risiko harus disampaikan kepada pemangku kepentingan untuk tindakan pencegahan. Kemudian yang ke-10 adalah etika dalam inovasi. Setiap inovasi teknologi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan tidak boleh digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum atau moralitas. Kemudian yang ke-11 atau yang terakhir adalah komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Profesional IT harus bertindak secara terbuka dalam semua aspek pekerjaan mereka, termasuk pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan teknologi. Mereka harus dapat menjelaskan keputusan yang diambil dalam setiap tahap proyek kepada pemangku kepentingan, serta bertanggung jawab atas tindakan dan hasil yang ditimbulkan. Kemudian, tanggung jawab profesi IT. Tanggung jawab profesi IT berbeda tergantung pada bidang pekerjaannya, tapi semuanya bertujuan untuk menjaga integritas, keamanan, dan keberlanjutan teknologi. Yang pertama ada keamanan cyber. Keamanan cyber adalah aspek yang sangat penting dalam dunia teknologi yang semakin digital. Profesional IT harus bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur dan data dari ancaman yang datang dari luar seperti peretasan malware dan serangan ransomware. Ini mencakup perancangan, implementasi, dan pemeliharaan kebijakan keamanan yang memastikan data tetap terlindungi dari akses tidak sah
dan potensi kebocoran informasi. Selanjutnya ada privasi data. Profesional IT memiliki tanggung jawab yang besar dalam melindungi data pribadi pengguna atau pelanggan mereka. Ini mencakup pengelolaan data dengan cara yang aman dan sah, memastikan bahwa data pribadi tidak disalahgunakan, dicuri, atau dibocorkan. Profesional IT tidak hanya bertanggung jawab untuk mengamankan data yang sudah ada, tetapi juga untuk memastikan bahwa data yang tidak dikumpulkan lebih dari yang dibutuhkan, serta memberikan kontrol kepada individu untuk mengakses, memperbaiki, atau menghapus data pribadi mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian ada pengembangan perangkat lunak yang etis. Pengembangan perangkat lunak memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang mereka buat tidak hanya fungsional dan efisien, tetapi juga etis dalam penggunaannya. Ini mencakup menghindari pengembangan perangkat lunak yang bisa disalahgunakan, menyebabkan kerugian pada penggunanya atau memperburuk masalah sosial yang ada. Kemudian adalah pelanggaran etika di bidang IT. Kasus pelanggaran yang pertama adalah kasus peretasan data pengguna Facebook pada tahun 2018. Pada tahun 2018, Facebook mengalami pelanggaran data besar yang melibatkan lebih dari 87 juta pengguna. Data pribadi pengguna seperti alamat email, nama, dan informasi profil yang lainnya dibocorkan setelah aplikasi pihak ketiga yang terhubung dengan Facebook disalahgunakan. Aplikasi tersebut mengakses dan menggunakan data pengguna tanpa izin untuk tujuan politik yang mengarah pada skandal Cambridge Analytica. Analisis berdasarkan kode etik. Kasus tersebut berkaitan dengan 3 poin kode etik sebelumnya. Yang pertama yaitu adalah perlindungan privasi dan data pengguna, kejujuran profesional, dan juga transparansi. Untuk sarannya ke depannya, mungkin pengembang teknologi IT bisa melakukan penguatan kebijakan privasi dan juga peningkatan transparansi. Kemudian adalah penyalahgunaan data oleh Cambridge Analytica pada tahun 2018. Kasus ini berkaitan dengan kasus peretasan Facebook sebelumnya. Cambridge Analytica menggunakan data pribadi pengguna Facebook untuk membangun profil psikologis yang kemudian digunakan untuk menargetkan iklan politik pada pemilih di pemilu presiden Amerika Serikat tahun 2016. Data yang diambil tanpa izin pengguna ini digunakan untuk memanipulasi opini publik. Hal tersebut bertentangan dengan poin-poin pada kode etik profesional IT. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap masyarakat, yang kedua penghindaran konflik kepentingan, yang ketiga adalah penolakan terhadap aktivitas ilegal. Kemudian saran-saran yang dapat dilakukan ke depannya yaitu adalah regulasi data yang ketat dan juga pendidikan etika untuk profesional IT. Kemudian kasus yang terakhir adalah peretasan PlayStation Network atau PSN Sony pada tahun 2011. Pada tahun 2011, jaringan PlayStation Network atau PSN Sony diretas mengakibatkan lebih dari 77 juta akun pengguna terpapar. Data yang bocor termasuk nama, alamat, nomor kartu kredit, serta informasi pribadi lainnya. Peretasan ini berlangsung selama lebih dari 3 minggu yang merugikan pengguna secara finansial dan menurunkan reputasi Sony. Hal tersebut bertentangan dengan kode etik profesional IT. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap keamanan teknologi, yang kedua kejujuran profesional, dan yang ketiga transparansi. Sony gagal menjaga keamanan data pengguna mereka yang merupakan pelanggaran langsung terhadap tanggung jawab mereka yang menjaga keamanan sistem dan data yang mereka kelola. Sony juga tidak segera mengungkapkan informasi terkait kebocoran data kepada pengguna secara terbuka dan transparan yang melanggar prinsip kejujuran profesional, dan juga pengguna tidak diberi informasi yang memadai tentang potensi risiko yang dihadapi setelah peretasan terjadi. Caranya untuk kedepannya itu adalah dengan melakukan peningkatan sistem keamanan, pelaporan cepat dan transparansi, dan juga audit keamanan rutin. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.